Menko Polhukam Mahfud MD resmi membentuk Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU untuk mengusut transaksi mencurigakan senilai 340 triliun lebih di Kementerian Keuangan. Dalam keterangan pers Jumat pagi, Mahfud MD menjelaskan Satgas TPPU terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, dan kelompok kerja. Selama bertugas, Satgas TPPU didukung sejumlah tenaga ahli di bidang pencucian uang, korupsi, perekonomian, bea cukai, dan perpajakan. Mahfud MD selaku Ketua Pengarah Satgas menyebut prioritas Satgas adalah meneliti laporan hasil pemeriksaan dugaan TPPU senilai 189 triliun rupiah. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat bagi kasus yang sedang ditangani. Siapa saja tim Satgas TPPU Kemenkyu dan apa targetnya? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky di kantor Kemenko Polhukam. Alfa, jadi mengapa pemerintah membentuk Satgas TPPU khusus Kemenkyu? Apakah ini jawaban atas permintaan Pansus di rapat DPR beberapa waktu lalu? Pak Sekali dan juga saudara, tentu saja ini merupakan jawaban terkait dengan tuntutan publik, baik itu dari DPR maupun masyarakat yang mencari tahu atau mempertanyakan sebenarnya seperti apa penindaklanjutan dari Kemenko Polhukam khususnya pemerintah dalam melakukan menyelidiki dan melihat seperti apa sejauh mana dugaan tindak pidana pencucian uang 349 triliun ini kemudian bisa ditangani. Karena kalau menurut Mahfud MD sebagai sumber pertama yang kemudian mempublikasikan berita tersebut bahwa transaksi ini sudah terjadi dan dari cukup lama dan melibatkan berbagai pihak, baik itu Kementerian Keuangan, kemudian Kejaksaan dan juga Kepolisian. Ini yang kemudian menjadi skala prioritas dari Satgas TPPU yang dibentuk oleh pemerintah untuk menunjukkan komitmen bahwa memperbaiki transaksi keuangan yang seharusnya tidak melibatkan atau tidak melibatkan aparatur sipil negara ini bisa ditegakkan ke depan. Apa prioritas pertamanya? Tadi disebutkan oleh Satgas atau Ketua Pelaksana Satgas TPPU Sugeng Purnomo bahwa prioritas pertama adalah LHA dan LHP sebesar 189 triliun yang melibatkan Kementerian Keuangan. Ini menjadi kasus pertama yang kemudian akan diusut atau dievaluasi dan disupervisi oleh Satgas TPPU. Kemudian selanjutnya nanti akan dikategorikan sesuai siapa pelakunya dan berapa nilai transaksi janggal yang melibatkan LHA dan LHP dari luar Kementerian Keuangan. Seperti yang sudah disebutkan Sugeng Purnomo bahwa penanganan yang dilakukan oleh Satgas TPPU ini hanya mempercepat dan memberikan rekomendasi terkait dengan penindakan lanjutan transaksi janggal dugaan TPPU 349 triliun ini, bukan penindakan secara pidana. Hal itu akan dilakukan paralel oleh kementerian atau lembaga yang memang berwenang untuk melakukan penindakan secara pidana atau kita tahu aparatur sipil negara. Aparatur maksud saya adalah aparat keamanan yang akan menangani tindak pidana tersebut. Kemudian Sugeng Purnomo juga menekankan nantinya targetnya bahwa Satgas TPPU ini akan bekerja sampai Desember 2023. Keluarannya juga akan disampaikan pada saat itu, tetapi update-update-nya akan terus disampaikan periodically sampai tugas dari Satgas TPPU ini usai. Dan untuk pernyataan lebih lengkapnya berikut pernyataan dari Ketua Pelaksana Satgas TPPU Sugeng Purnomo. Bahwa tugas penyelidikan dan penyidikan ini inklusi ada pada kewenangan masing-masing. Jadi tim ini hanya mendorong, mensupervisi dan mengevaluasi apakah sudah dilakukan secara maksimal dan apa ada hambatannya, dan apabila ada hambatan tentu tim ini yang akan memberikan rekomendasi sebagai solusi untuk mengatasi hambatan yang dialami. Karena ini kan sudah cukup lama.
Ada 300 bukan 1-2 tahun, cukup lama. Kita sama-sama tahu datanya sudah cukup lama, makanya kita akan mereviewnya secara bersama-sama. Dan di dalam keputusan ini memang kita diberikan target hanya sampai Desember 2023. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila perlu ada pertimbangan lain, nanti kita lihat. Apabila misalnya belum seluruhnya tuntas, tentu saya selaku Ketua Satgas pelaksananya akan meminta pertimbangan pada pengarah untuk memperpanjang. TPPU 349 triliun rupiah ini melibatkan berbagai lembaga yang kemudian berwenang untuk melihat transaksi janggal yang berada di dalamnya, baik itu dari Kementerian Keuangan, kemudian Kejaksaan, Kepolisian, dan juga tenaga ahli yang bertugas untuk mengevaluasi. Ada 2 kelompok yang berfokus pada aparatur sipil negara dari Kementerian Keuangan dan juga kelompok 2 yang berfokus pada lembaga di luar Kementerian Keuangan, yaitu Kejaksaan dan juga Kepolisian Republik Indonesia. Paskalis. Kita melihat berarti nanti bagaimana nanti kinerjanya dari Satgas ini agar benar-benar bisa menjawab apa yang tadi Alfa bilang juga sebagai pertanyaan publik. Terima kasih Alfa Rizky melaporkan langsung dari kantor Kemenko Polhukam Jakarta.